pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Masih bingung dan masih rancu ya setelah makanan dihidangkan atau belum. Karena kan proses memasakan bisa lebih dari 10 menit, bahkan bisa 20 menit untuk masaknya aja gitu loh. Kita ketahui saat ini berjumlah 208,2 juta dari total awal yang 181,5 juta, di mana ada penambahan tentang usia 12-17 tahun. Nah ini kemudian menjadi total target penerima vaksin kita dengan 208,2 juta. Sari berita pagi hari ini, pengelola rumah makan di Bogor masih bingung dengan aturan di tempat selama 20 menit. Sementara itu informasi lainnya, 63 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 28 Juli 2021 bersama saya Risti Rustarto. Mengawali Warta Berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta penyaluran bantuan sosial paket beras 10 kg selama masa PPKM memanfaatkan beras hasil panen petani lokal. Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa persediaan vaksin di tanah air akan terus bertambah hingga triwulan keempat tahun 2021. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan pembukaan aktivitas di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kita beralih ke informasi pertama. Pada perpanjangan masa PPKM level 4, pemerintah mengizinkan aktivitas santap makan di rumah makan. Namun, durasi makan di tempat yang ditetapkan pemerintah, yakni selama 20 menit saja, masih membuat beberapa pengelola rumah makan di Bogor, Jawa Barat bingung dengan keadaan tersebut. Berikut penuturan mereka kepada reporter RRI Bogor, Sony Agung Saputra. Masih bingung dan masih rancu ya setelah makanan dihidangkan atau belum. Karena kan proses memasakan bisa lebih dari 10 menit, bahkan bisa 20 menit untuk masaknya aja gitu loh. Aturan makan di tempat selama 20 menit di rumah makan atau kedai kopi masih dirasakan membingungkan oleh sejumlah pengelola rumah makan di Bogor. Dalam masa perpanjangan PPKM level 4 di wilayah kota dan kabupaten Bogor, semua rumah makan harus memperlakukan aturan makan di tempat atau tidak lebih dari 20 menit. Aturan itu guna memutus mata rantai penyebaran. Antara transisi PPKM yang lama dengan yang baru. Untuk customer mungkin banyak yang belum datang lah ya ke kafe, dan untuk yang 20 menit itu saya rasa sih cukup efektif kalau memang semua makanannya udah keluar gitu. Yang 20 menit itu apakah setelah makanan dihidangkan atau sebelum. Tapi kalau sebelum makanan dihidangkan kayaknya sih agak terlalu singkat ya dengan waktu 20 menit itu.
Sementara itu, pengelola rumah makan lainnya, Dior, menjelaskan saat ini lebih banyak masyarakat yang memilih untuk makan dan minum di rumah atau take away. Namun demikian, pihaknya juga mempersiapkan untuk pelanggan yang ingin makan minum di tempat selama 20 menit. Meski untuk aturan tersebut juga harus mendapat pengertian dari semua pihak, terutama Satpol PP yang kerap melakukan pemeriksaan. Di 20 menit itu ya kayak keburu-buru lah pasti, apalagi dengan berbagai macam jenis makanan kan, ada yang prosesnya bisa sampai 10 menit, kayak itu nasi baru sampai belum usus sudah suruh pulang. Kurang efektif lah, pasti banyak pelanggaran kalau misalnya masyarakat udah mulai cuek kalau menurut saya. Take away dia, jadi kebanyakan juga kalau yang diperhatiin dari konsumen itu, daripada mereka lagi makan diusir, jadi lebih banyak yang yaudah dah milih dibungkus gitu. Bingung kan peraturannya, jadi tolak ukurnya itu apa? Kita kan ini udah 20 menit belum kan, jadi bingung juga itu mau bohong dosa lebih gimana aja. Perang aja tuh butuh waktu berapa menit? Bisa 10-15 menit, berarti mereka 5 menit doang. Semua pengelola tempat makanan mengharapkan adanya aturan yang lebih jelas dalam masa penanganan COVID-19 agar tidak salah dalam mengambil kebijakan di masing-masing outlet rumah makan. Di lain pihak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan aturan dine-in atau makan di rumah makan di tempat maksimal selama 20 menit bertujuan untuk mengurangi interaksi yang berpotensi menularkan virus COVID-19. Informasinya akan disampaikan oleh Alfred Stuter. Pengawasan makan di warteg yang 20 menit kayak gimana? Apakah bakal ada Satpol PP yang menjaga? Gubernur Jakarta Anies Baswedan Balai Kota menjelaskan alasan pembatasan waktu dine-in di warteg atau warung makan kaki lima maksimal hanya 20 menit. Menurutnya, aturan itu merupakan bagian dari pencegahan penularan virus COVID-19. Pada intinya, kata Anies, makan secukupnya dan tidak berlama-lama di tempat makan. Anies berpandangan seorang pada umumnya makan tidak terlalu lama. Biasanya justru kata dia pengunjung berlama-lama di tempat makan karena mengobrol. Untuk itu bagi dirinya aturan ini bukan soal waktu makan yang dibatasi, tapi lebih pada meminimalisir interaksi yang berpotensi menularkan virus. Walaupun ramai di sosmed, saya juga ditanyain, bisa nggak ngurangin? Iya, saya bilang, oh bisa lah, bisa. Kita sebenarnya kalau makan itu, makannya itu mungkin tidak terlalu lama. Kan ngobrolnya biasanya yang panjang. Nah, jadi ini buat saya bukan soal 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, tapi soal sesedikit mungkin berinteraksi yang berpotensi penularan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan pengawasan penerapan aturan ini bakal dilakukan oleh petugas Satpol PP dibantu TNI Polri. Hanya saja ia menegaskan tidak mungkin setiap warung makan ditempatkan petugas, sehingga ia meminta ada kesadaran dari masyarakat, baik itu pengunjung maupun para pemilik warung makan. Ya tidak mungkin setiap warung makan dihadirkan petugas, tidak mungkin. Kita ini kan bekerja sama. Jadi butuh adanya kesadaran. Jadi melawan pandemi COVID ini butuh kerjasama yang baik, sinergi, kolaborasi, kebersamaan, saling dukung, saling bantu, menolong. Dan yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa semua kebijakan yang diambil dengan maksud untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh warga. Bukan cuma kita, tapi seluruh warga. Jadi kalau kita santai berlelehat dapat menimbulkan masalah penularan bahkan kematian bagi orang lain, saudara kita, bahkan diri kita sendiri. Sebagai informasi, aturan terkait pembatasan dine-in di warung makan ini tertuang dalam keputusan Gubernur terbaru nomor 938 tahun 2021 tentang PPKM level 4 COVID-19. Aturan ini sehubungan dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan pembatasan waktu makan pengunjung maksimal 20 menit di warung atau tempat makan sejenis pada daerah yang menerapkan PPKM level 4. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI. Ya, mendengar
Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Hingga 26 Juli 2021, 63 juta dosis vaksin COVID-19 ternyata telah disuntikan ke masyarakat Indonesia. Program ini menargetkan sekitar 208 juta masyarakat yang mendapatkan vaksinasi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Safira Amalia. Jadi cukup banyak tentunya sudah kalau kita lihat sampai saat ini sudah 63 juta lebih yang dosis. Pemerintah terus mendorong percepatan vaksinasi dengan target 1 juta penyuntikan dosis vaksin COVID-19 per hari selama bulan Juli. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan dalam upaya percepatan vaksinasi per 26 Juli 2021 sebanyak 63 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikan ke masyarakat. Kurang lebih jumlahnya adalah 63 juta dosis yang sudah kita suntikan, di mana kalau kita berbicara orang yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu adalah kurang lebih 45 juta dosis, dan yang mendapatkan dosis kedua lengkap itu adalah sekitar 18 juta dosis ya. Jadi cukup banyak tentunya sudah kalau kita lihat sampai saat ini sudah 63 juta lebih yang dosis kita sudah suntikan. Nadia menyebut pemerintah terus berusaha memberikan vaksinasi kepada 208,2 juta masyarakat dari total target sebelumnya 181,5 juta orang. Nah ini kalau kita lihat tentunya target kita untuk berusaha memberikan vaksinasi kepada total yang kita ketahui saat ini berjumlah 208,2 juta dari total awal yang 181,5 juta, di mana ada penambahan tentang usia 12-17 tahun. Nah ini sebenarnya menjadi total target penerima vaksin kita adalah 208,2 juta. Sementara itu juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan vaksinasi merupakan salah satu ikhtiar untuk mengakhiri pandemi. Wiku mengatakan vaksinasi juga berperan penting untuk meminimalisasi varian baru virus corona. Wiku mengatakan bahwa keberadaan vaksin COVID-19 masih penting, terutama dalam meminimalisir gejala yang ketimbulkan. Kejadian kemunculan kasus positif setelah divaksinasi nyatanya juga telah ditelaah. Salah satu studi kohort dari 1,8 juta genoom virus COVID-19 dari 183 negara di dunia menyatakan bahwa pasien yang sudah divaksinasi dan positif memperlihatkan adanya penurunan mutasi yang terjadi. Oleh karena itu, vaksinasi berperan penting dalam meminimalisir munculnya varian baru. Diketahui sejak awal Desember 2019 hingga 27 Juli 2021, total vaksin COVID-19 yang diterima Indonesia adalah sebanyak 151,9 juta dosis siap pakai. Jumlah ini baru mencakup 30% dari kebutuhan vaksin sebanyak 464 juta dosis untuk target 208,2 juta orang. Dari Jakarta, Safira Amalia, Pro 3 RRI. 21 juta dosis vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia Selasa kemarin akan disuntikan kepada masyarakat pada pertengahan Agustus 2021. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa setiap vaksin dalam bentuk yang datang ke Indonesia akan mengalami pemeriksaan dan quality control oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Dan selama sepekan, vaksin yang datang dalam bentuk bahan baku atau bulk tersebut akan diproses oleh Bio Farma menjadi vaksin siap suntik. Dalam kurun waktu maksimal selama 2 pekan, dan 2 hal tersebut menurut Siti Nadia Tarmizi dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin yang diberikan kepada masyarakat dalam kondisi baik. Presiden Joko Widodo meminta Rektor Perguruan Tinggi Nasional atau PTN merevisi kurikulum agar dapat bersaing dengan perguruan tinggi nasional di ASEAN, dan harapan Presiden tersebut didukung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih yang menyebutkan bahwa program Kampus Merdeka merupakan salah satu cara meraih hal tersebut. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama Rizky Supermana. Laporan khusus.
laporan khusus. Menguji ketangguhan dunia pendidikan. Presiden Joko Widodo kemarin saat menghadiri kegiatan Forum Rektor Indonesia secara virtual mengingatkan tantangan dunia perguruan tinggi negeri semakin ketat meskipun di tengah pandemi. Jokowi meminta dilakukan perbaikan dan perubahan kurikulum PTN untuk bersaing dengan PTN di negara lain khususnya di ASEAN. Menguji ketangguhan dunia pendidikan kita. Pasti banyak langkah-langkah inovatif yang muncul karena pandemi ini. Kita harus semakin mengembangkannya, kita teruskan di pasca pandemi nanti. Bapak Ibu Rektor dan pimpinan perguruan tinggi yang saya hormati. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Abdul Fikri Fakih menyatakan peningkatan kualitas PTN saat ini dengan Kampus Merdeka yang merupakan program kerja terbaru sebagai salah satu terobosan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Kampus Merdeka diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia dan memberikan pembekalan vokasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Kendala di bawah itu memang tidak seluruhnya perguruan tinggi itu punya akses dengan distri-distri kelas nasional dan internasional. Ini tentu perlu fasilitasi dari Kemendikbud Ristek. Wakil Ketua Komisi 10 Agus Sinarjo meminta Kemendikbudristek untuk dapat meminimalisir hal teknis dalam pelaksanaan Kampus Merdeka. Kemendikbudristek diminta dapat merangkul serta mensosialisasikan program Kampus Merdeka kepada sivitas akademika di berbagai PTN agar kualitasnya meningkat. Program semacam Kampus Merdeka ini sudah pernah ada dan sekarang berjalan. Walaupun dunia usaha dan dunia industri tidak sebanyak ketika di launching Kampus Merdeka. Yang sudah jalan itu supaya secara spesifik terserah kepada hubungan yang telah dibangun. Sejumlah rektor PTN dalam Forum Rektor Indonesia kemarin juga menerima tantangan dari Presiden Joko Widodo untuk merevisi kurikulum di PTN agar berdaya saing tinggi di negara-negara ASEAN, di mana Universitas Indonesia baru menempati urutan ke-9 dari 10 besar perguruan tinggi negeri terbaik se-ASEAN. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI. Program semacam Kampus Merdeka ini sudah pernah ada. Berikut kami hadirkan juga bagaimana tanggapan mahasiswa perguruan tinggi negeri terkait permintaan Presiden Jokowi untuk merevisi kurikulum yang ada. Dengan Mas Nur Mahdiansyah, saya dari Universitas UNJ, Mas, Universitas Negeri Jakarta. Menurut saya, alhamdulillah bagus kalau misal Bapak Jokowi ingin membuat universitas di Indonesia ini jadi seperti universitas di luar negeri sana, karena memang universitas di ini yang ada di Indonesia ini sebenarnya bukan kurang, Mas, cuman masih sedikit tertinggal dengan yang universitas yang ada di sana, Mas, yang di luar. Ya, nama saya Ryan Fadil. Saya dari Universitas UIN Jakarta. Kalau menurut saya sih bagus, tapi ya kita kembalikan lagi kepada pihak lembaga-lembaganya. Lembaganya kira-kira siap nggak untuk bersaing dengan universitas PTN di Asia. Kalau misalkan siap, maka mereka harus mempersiapkan sumber dayanya lagi. Contohnya kayak seperti mempersiapkan mahasiswanya lagi biar lebih matang, ya kan, sehingga kita bisa berkompetisi bukan hanya di ajang ASEAN saja, tapi kita juga bisa berkompetisi di dunia internasional. Ya, program Kampus Merdeka ini yang didukung dan disarankan juga oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana komentar pagi hari ini akan disampaikan oleh editor senior Pro 3, Budi Kurniawan. Kendati kondisi pandemi saat ini masih berlangsung, tapi Presiden Joko Widodo tetap perhatian pada pendidikan tinggi di tanah air. Hal itu ditunjukkan dalam pertemuan konvensi kampus ke-17 dan tebu tahunan ke-23 Forum Rektor Indonesia 2021. Presiden Joko Widodo sangat konsen dengan dunia pendidikan, termasuk dalam target-target yang ingin diwujudkan.
Ia juga menyinggung soal perguruan tinggi tua dan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pada era pandemi memang saat ini kontribusi pendidikan tinggi di Indonesia belum signifikan. Hanya Universitas Gadjah Mada yang tampak mencolok dengan kinosnya, sedangkan yang lain belum tampak. Merinding rasanya bila membandingkan dengan karya dari Oxford University ketika Profesor Sarah Gilbert mendapat standing ovation dari para penonton dan panitia Wimbledon tatkala disebutkan atas jasanya lah pertandingan Wimbledon tersebut dapat dilakukan karena Sarah Gilbert merupakan peneliti yang menemukan vaksin AstraZeneca. Di perguruan tinggi tanah air saat sekarang memang kondisinya masih memprihatinkan di Indonesia. Pada tahun 2019 pernah ada wacana untuk menghadirkan rektor internasional. Namun sayang ketika itu gagasan yang diungkapkan oleh Menteri Ristek dan Dikti Profesor Muhammad Natsir tidak dapat diwujudkan. Padahal Profesor Natsir sudah menyampaikan anggaran rektor internasional tersebut akan dibayar pemerintah tanpa mengurangi anggaran PTN selama ini. Memang perbandingan ranking universitas di Indonesia saat sekarang masih agak jauh. Jangankan dengan Harvard University, Oxford atau MIT, dengan Tsinghua atau Tohoku di universitas tingkat Asia. Membandingkan PTN Indonesia dengan ASEAN saja kita masih prihatin. Yang terbaik baru Universitas Gadjah Mada, itu pun masih di belakang Universitas Brunei Darussalam yang kata orang istilahnya baru kemarin sore. Lalu di ASEAN sudah ada juga University Nasional Singapura pada ranking 11. Lalu University Malaya ranking 65. Lalu juga ada Chulalongkorn University 215. Kita masih mimpi untuk masuk 100 besar dunia. Namun apa yang disebutkan oleh Presiden ini harusnya menjadi catatan. Jangan sampai kemudian universitas swasta yang biayanya sendiri seperti Universitas Bina Nusantara, Universitas Telkom, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta justru lebih tinggi prestasi akademiknya dibandingkan perguruan tinggi negeri selama ini. Ini catatan untuk kita semua. Demikian komentar, selamat pagi. Dan sebelum menutup warta berita pagi ini, kami akan ajak Anda untuk menyimak jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Ada pasti yang melewatkan beberapa pertandingan bisa mengikutinya. Jurnal Olimpiade Tokyo 2020. Selamat pagi, salam olahraga. Highlight bersama tim liputan Radio Republik Indonesia pagi ini kami awali dengan segala informasi menarik dari hasil update hari kelima Arena Olimpiade Tokyo 2020. Pejudo Nagase Takanori asal Jepang sukses menentukan pejudo Mongolia Saito Molei pada babak final judo min 81 kg putra. Nagase memenangkan pertandingan di golden score untuk menjadikannya 4 emas dari 4 atlet Jepang di Tokyo 2020. Atlet Jepang kini telah memenangkan 5 medali emas di judo, 4 emas dari kelas putra dan 1 emas kategori putri. Kemenangan Nagase melawan juara dunia 2018 adalah cara yang mengesankan untuk menampilkan olahraga ini kepada dunia yang menonton. Surfer Brazil Atalo Ferreira mematahkan harapan selancar tuan rumah Jepang Kanoa Igarashi usai meraih gelar juara sekaligus meraih medali emas selancar ombak putra Olimpiade Tokyo 2020 di Surigasaki Beach sekitar 100 km timur kota Tokyo. Saat final, Ferreira yang belajar berselancar dengan berdiri di atas kotak styrofoam tempat airnya menjolekkan mematahkan papannya pada ombak pertama dan harus menerjun laut untuk mendapatkan pengganti papan selanjutnya. Namun dia kembali bangkit untuk mencetak skor 15 poin 14 sementara Igarashi hanya mampu mencetak skor 6 poin langsung. Juru Israel Tuhar Gutbul menjadi salah satu atlet yang mendapatkan sorotan di Olimpiade Tokyo 2020. Gutbul mendapat 2 kali bye di kelas 73 kg judo setelah 2 lawannya menolak melawan. 2 peserta yang menolak melawan Gutbul di Olimpiade Tokyo
itu adalah atlet asal Aljazair, Freddy Yudin di babak pertama dan Muhammad Abdul Rasul asal Sudan di babak kedua. Nuri memutuskan mundur dari pertarungan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Nuri kemudian didukung Federasi Internasional Judo, IGF, dan akreditasinya ditarik ke Komite Olimpiade Aljazair. Sebelumnya hal yang sama pernah dilakukan Nuri saat dijadwalkan betul-betul pada kejuaraan dunia Judo 2019. Bulu tangkis Indonesia memutuskan mewakilnya dari beberapa pertandingan yang berlangsung di Stadion Forest Plaza kemarin. Di nomor ganda putri pasangan Grecia Poli Apriani Rahayu sukses merebutkan unggulan pertama tuan rumah Jepang Yuki Fukushima Sayaka Hirota melalui pertandingan rubber set 24-22, 13-21 dan 24-8. Oleh Sayaka, saat ini konsentrasi Sayaka arahkan kepada Grecia, pendek sudah lakukan kepada Poli, arahkan ke depan, masih di depan, coba angkat ke sebelah kanan, kembalikan oleh Yukinov, smash langsung ke depan, gosok masuknya dilakukan oleh Apriani, kembalikan lagi ke depan, masuknya gagal pengendalian bola tadi dilakukan oleh pemain Jepang oleh Sayaka, dan sekaligus meraih poin terakhir ganda putri Indonesia. Pasangan Grecia Poli Apriani Rahayu sekaligus menutup kemenangan dengan skor 21-8.